Film kali ini akan mengisahkan seorang pria yang secara fisik tidak menarik, namun dengan uang ia berusaha keras menutupi kekurangannya. Walaupun begitu, tetap saja pasangannya tak pernah bersyukur dan malah berkonspirasi dengan selingkuhannya yang seorang mantan militer untuk melenyapkannya. Tak ayal ia pun diburu hingga lari tunggang langgang ke dalam hutan demi bertahan dari kejaran sang militer, dan inilah dia. Di awal cerita terlihat seorang pria bernama Roger sedang mencuri karya seni lukisan mahal di sebuah rumah mewah. Katanya ada 3 aturan penting menurut Undang-Undang Dasar Komunitas para Pencuri. Pertama, pastikan menguasai kondisi sekitar. Yang kedua, lakukan maksimal 10 menit. Dan yang ketiga, jangan sampai meninggalkan jejak DNA. Setelah semua aman, Roger kemudian menukar lukisan itu dengan lukisan palsu, lalu memasangnya seperti semula yang tentu agar sang tuan rumah tak curiga sama sekali. Kini diperlihatkanlah muka dari Roger Brown yang ternyata biasa saja, gak ada sangar-sangarnya, namun ia nampak seperti pria yang sudah mapan, tinggal di rumah mewah walaupun masih nyicil, dan mempunyai istri cantik bernama Diana. Ya, semua tindak pencurian di awal film tadi semata-mata untuk mencukupi gaya hidup mewah Diana. Karena Roger sadar secara fisik dia kalah, maka ia harus punya banyak uang agar Diana tak pergi meninggalkannya. Kini Roger telah sampai di kantor dinas perekrutan tenaga kerja tempatnya bekerja. Sebagai orang kantoran walaupun punya jabatan, tetap saja gajinya terbatas karena ia hanya karyawan pemerintah biasa. Suatu hari ia mendapatkan tugas menginterview pelamar bernama Lander yang jago teknologi, di mana perusahaan tekno bernama Pathfinder juga sedang mencari karyawan. Ia pun berbincang-bincang tentang keahlian serta akademi Lander, namun tiba-tiba Roger malah bertanya apakah Lander punya pengalaman tentang karya seni. Lander tentu bingung, seni bukan keahliannya, namun ia memang punya sebuah karya seni di rumahnya. Mendengar itu, Roger pun senang karena tahu alamat Lander dan berencana untuk mencuri karya seni itu, lalu menghubungi temannya bernama Alex. Bergegaslah Alex yang seorang karyawan bidang keamanan security menonaktifkan sementara CCTV di kompleks perumahan, sementara Roger berhasil memasuki rumah Lander. Setelah berhasil, ia menyembunyikan lukisan itu di sunroof, lalu memberikannya ke Alex yang akan dijual ke penadah. Kini dengan uang-uang itu, Roger pun bisa membuat sebuah galeri untuk Diana, dan hari ini adalah hari opening galeri itu. Sebenarnya Roger merasa insecure karena tubuhnya yang hanya 168 cm, bahkan lebih pendek dari Diana, dan itulah yang membuatnya melakukan segala cara mencari uang agar Diana tak pergi meninggalkannya. Namun tanpa diduga, di sana ia melihat Diana bersama seorang pria Belanda bernama Klaas, dan mereka berdua nampak begitu dekat yang tentu membuat Roger merasa cemburu. Klaas bilang kalau ia baru pindah ke Norwegia dan merenovasi apartemennya yang membuatnya datang ke sini mencari dekorasi seni. Roger pun bertanya tentang backgroundnya yang intinya Klaas adalah mantan karyawan perusahaan teknologi yang bergerak di bidang GPS mikrotransmitter bernama Hote. Mengetahui Klaas sedang menganggur, ia pun menawarkan Klaas untuk datang ke dinas tenaga kerja karena di Norwegia juga ada perusahaan teknologi bernama Pathfinder. Lalu Klaas pun pergi sambil berkata kalau istrimu sangat cantik sekali. Tak lama detektif Erling datang menemui Diana. Ia bilang sedang menyelidiki kasus pencurian lukisan yang tentu membuat Roger merasa was-was karena kepolisian mulai menyelidiki kasus tersebut. Sampai di rumah, Diana bilang kalau ada sebuah lukisan langka yang pernah dinyatakan hilang saat masa Perang Dunia Kedua, dan ia tahu lokasi lukisan itu berada di apartemen Klaas. Diana bercerita kalau Klaas mendapat lukisan itu dari kakeknya dan harganya mencapai 50 miliar. Roger langsung menghubungi Alex menceritakan tentang lukisan itu, dan terlihat ia selalu menggunakan telepon umum saat berinteraksi dengan Alex.
Sesampainya di rumah Alex, Roger dibuat kaget dengan senjata-senjata yang tergeletak. Namun Alex ini memang orangnya parnoan dan punya senjata di setiap sudut rumahnya agar bisa meraihnya setiap saat. Suatu hari terjadi pertengkaran kecil di mana Diana ingin punya anak, namun Roger belum ingin punya anak, entah apa alasannya yang tentu membuat Diana sedikit kecewa. Kini Roger mulai mendekat dengan Klaas untuk mencari info rutinitasnya sehari-hari agar tahu kapan Klaas meninggalkan apartemennya. Ternyata Klaas masih jomblo dan tak sengaja melihat luka-luka di tubuh Klaas yang katanya itu adalah luka saat dulu masih di militer. Klaas dulunya ada di divisi pelacakan dan sangat pandai tentang teknologi GPS sehingga pernah bekerja di perusahaan HOT. Setelah tahu Klaas akan pulang dulu ke Amsterdam, Roger pun berjanji kalau nanti setelah Klaas kembali, ia akan merekomendasikan Klaas ke perusahaan Pathfinder agar Klaas bisa dapat kerjaan di sana. Setelah pulang, Diana rupanya tak ada di rumah. Ia lalu browsing mencari tahu tentang perusahaan HOT dan ternyata HOT, perusahaan nanoteknologi tempat Klaas bekerja dulu, punya kerjasama bisnis alat pelacak dengan militer NATO. Ia juga sadar Klaas ternyata bukan orang sembarangan dan seorang mantan militer yang cerdas, bahkan pernah melacak puluhan musuhnya saat dulu di kemiliteran. Walau begitu, Roger tak gentar dan tetap berusaha mencuri lukisan milik Klaas, sementara Alex kembali mempaus CCTV kompleks serta alarmnya. Setelah sampai, terlihat apartemen Klaas masih direnovasi dan akhirnya berhasil menemukan lukisan itu tertutup taplak. Lalu bergegas ia mengambil yang asli dan menggantinya dengan yang palsu. Namun saat akan pulang, ia melihat anak-anak bermain yang membuatnya kepikiran untuk menelpon Diana dan merencanakan kehamilan. Akan tetapi tak lama malah terdengar suara ringtone dari kamar tidur Klaas. Ya, ternyata itu adalah ponsel Diana yang tentu membuat Roger terpukul bagai tersambar geledek karena ternyata Diana telah berselingkuh dengan Klaas di belakangnya. Sesampainya di rumah, Roger lemas tak berdaya mengetahui kalau uang dan perhatian yang selama ini ia berikan tak pernah dihargai oleh Diana. Ia pun mengetes dan bertanya kenapa Diana tak bisa dihubungi dan Diana beralasan kalau ponselnya mungkin ketinggalan di galeri. Roger tentu sedih jika uang yang ia usahakan tak bisa mendapatkan cinta. Lalu bagaimana ia mengusahakan fisik dan tinggi badan yang tentu tak bisa ia ubah sama sekali. Dengan hati hancur, Roger tetap menahan air matanya, sementara Diana malah tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Esok harinya, Klaas sudah kembali ke Norwegia dan diinterview oleh perusahaan Pathfinder. Namun ia hanya akan lolos jika Roger merekomendasikannya karena Klaas adalah warga negara asing. Akan tetapi dengan dendam di hatinya, Roger pun tidak jadi merekomendasikan Klaas yang tentu membuat Klaas kecewa dan terjadi ledakan api di antara mereka. Sore harinya, mantan dari Roger bernama Lotte nggak pakai N tiba-tiba datang menemui Roger dan bilang kalau ia masih sayang dengannya. Sambil mengelus rambutnya, Lotte meminta balikan namun ditolak oleh Roger yang udah muak dengan cinta-cintaan lalu mengusir Lotte dari hadapannya. Sampai di rumah, Diana bertanya kenapa sikap Roger berubah akhir-akhir ini dan menambahkan kalau ponselnya sudah ketemu di galeri. Malamnya Roger tak bisa tidur, sementara Diana terlihat teleponan dengan seseorang, entah dengan siapa. Intinya Roger mulai memikirkan cara untuk membalas sakit hatinya. Di waktu yang sama, Alex sudah tiba untuk mengambil lukisan itu di mobil Roger sesuai arahannya. Pagi harinya, Roger yang akan berangkat terkejut melihat Alex yang malah ketiduran di mobilnya. Sudah digampar-gampar, ia tetap tak bangun dan setelah dicek ternyata tak ada lagi denyut jantung di nadi Alex. Ia tentu kalut karena Alex mati di mobilnya, kemudian memasukkan tubuh itu ke dalam bagasi.
Saat akan pergi, terlihat ada sesuatu yang tajam di bawah joknya dan ternyata itu adalah jarum suntik yang mungkin berisi racun. Tak lama Diana pun datang dan keduanya sama-sama terkejut yang membuat Roger curiga apakah mungkin Diana ingin membunuhnya karena selama ini ia tak pernah datang ke garasi, sementara Diana sendiri mengelus rambut Roger dan bilang kalau ia mencintai Roger. Kini Roger pun pergi ke hutan terpencil dan menenggelamkan Alex di danau dengan batu sebagai pemberat agar tubuhnya tak ditemukan. Karena badan Roger kecil, ia pun kesusahan namun akhirnya berhasil melempar Alex. Akan tetapi tiba-tiba saja Alex tersadar dan langsung kembali diselamatkan oleh Roger. Ia pun bertanya apakah melihat seseorang di garasi, namun Alex yang lemas tak punya lagi tenaga karena racun itu telah menyebar di tubuhnya. Mereka lalu pulang ke rumah Alex karena ada polisi di mana-mana dan Roger mencari susu sebagai penawar. Saat dibuka ada pistol di dalam kulkas Alex yang lalu ia bawa, namun tiba-tiba saja Alex berhalusinasi dan menembaki Roger dengan membabi buta. Ya, Alex pun tewas terkena tembakan Roger yang kaget dan tentu ia bingung dengan ini semua karena temannya telah tewas dan siapa sebenarnya yang menaruh racun itu di jok mobilnya. Apakah mungkin Diana benar-benar ingin membunuhnya agar bisa bersama dengan kelas? Entahlah, sukar dimengerti. Semoga hari Diana Senin terus. Di waktu yang sama ternyata kelas sudah tahu posisi Roger dengan bantuan pelacak canggih dan berusaha untuk menghabisinya yang membuat Roger ketakutan lalu pergi dari sana. Ia kemudian mengambil mobil Alex yang terparkir di tengah jalan dekat rumahnya, lalu menjauh di belantara Skandinavia. Tak hanya itu, semua baju-bajunya ia buang di danau, takutnya ada pelacak mikroskopis di baju tersebut, sampai akhirnya ia harus merelakan cincin pernikahan dengan Diana, lalu membuangnya layaknya masa lalu yang harus ia lupakan. Akhirnya dengan memakai seragam Alex, ia lanjut kabur sejauh mungkin ke daerah pedalaman untuk menenangkan diri dan bersembunyi. Sampailah ia di sebuah rumah petani dan berniat menginap dengan bayaran uang yang lumayan, sedangkan petani itu tentu setuju dan meminta Roger memarkirkan mobilnya di lumbung gudang belakang rumah. Sementara itu, kelas juga telah datang dan entah bagaimana masih bisa melacak keberadaan Roger, padahal baju Roger sudah dibuang semua. Di saat yang sama Roger menyembunyikan lukisan itu di jamban dan menyimpannya di atas plafon triplek. Namun tiba-tiba saja ia melihat kelas telah datang dengan seekor anjing pelacak. Kelas memasuki kabin dan menemukan pistol yang dibawa oleh Roger tergeletak di meja. Akan tetapi si anjing mulai berhasil mengendus bau ketek Roger. Tentu tak ingin mati di jamban, Roger pun nekat masuk ke dalam WC menenggelamkan seluruh tubuhnya sambil mengemut sebatang pipa sebagai alat pernafasan. Ya, Roger berhasil mengelabuhi indera penciuman si anjing, sementara alat pelacak kelas kehilangan sinyalnya, dan setelah ia lengah, Roger bergegas lari ke dalam hutan dengan muka yang belepotan. Sesampainya di gudang, ia berencana kabur, namun ternyata mobilnya telah disabotase oleh kelas. Ia lalu memasuki rumah si petani dan betapa terkejutnya melihat petani itu ternyata telah tewas, lalu kembali berencana menaiki traktor, namun tiba-tiba saja
Akhirnya Roger berhasil melumpuhkan anjing tersebut dan segera pergi dari sana, akan tetapi mobil kelas telah mengejar dari belakang yang tentu membuat Roger yang tengah terluka semakin dibuat ketakutan hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Ternyata itu bukanlah kelas, melainkan orang random yang tentu bingung mencium bau yang sangat familiar lalu membawa Roger ke rumah sakit. Singkat cerita, Roger sudah bangun dan telah bersih kinclong dimandiin oleh para suster. Ia pun mengintip keluar dan melihat dua orang polisi gemoy berjaga di luar kamar dan dua polisi senior baru saja datang yang membuat Roger mencoba kabur dari sana walaupun akhirnya tetap tertangkap juga. Ternyata ia dituduh menewaskan petani kemarin lalu akan dimintai keterangan di kantor polisi dan faktanya polisi itu mengira kalau Roger ini adalah Alex karena mobil Alex ditemukan di TKP petani. Saat berjalan menyusuri pegunungan menuju Polres, polisi mendapatkan kabar kalau ada kasus pencurian trailer di lokasi dekat mereka dan tak sengaja mereka pun melihat truk trailer itu. Mereka pun menyetop trailer tersebut sementara Roger punya firasat mungkin pencuri truk tersebut adalah Klaas. Ia juga berpikir Klaas bisa terus melacaknya karena mungkin ada pemancar sinyal mikroskopis yang kemarin telah dioleskan Diana ke dalam rambutnya. Benar saja truk itu tak mau ngerem dan Roger meminta petugas untuk segera pergi, namun polisi itu tetap ngeyel hingga akhirnya ya, mereka semua tewas jatuh ke sungai. Beruntung ternyata Roger berhasil selamat karena badannya kecil mungil dan duduk di tengah-tengah dua polisi gendut yang menciptakan efek shock absorber. Di sisi lain supir itu ternyata memanglah Klaas yang entah bagaimana selalu berhasil melacak rambut Roger padahal udah dicuci oleh suster sebelumnya. Tak lama Klaas pun datang sementara Roger kini pura-pura mati sambil menahan nafasnya yang Senin Kamis. Lama mereka saling menatap, mungkin ada 1 menit untuk memastikan Roger benar-benar tewas, lalu Klaas pun pergi dari sana. Setelah situasi aman, Roger berhasil mencari kunci dan melepaskan borgolnya, lalu mencukur habis rambutnya karena bisa jadi pemancar itu masih meresap ke dalam rambut dan memasukkan rambut-rambut itu ke bungkus ciki, lalu dimasukkan ke dalam jaket salah satu polisi agar Klaas tetap mengira Roger telah mati. Dengan kepala botak, Roger semakin sedih bukan karena tak bisa keramas lagi, melainkan ia masih tak menyangka Diana yang selama ini ia perjuangkan tega mengkhianati bahkan menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, detektif telah menyisir TKP rumah petani dan menemukan lukisan langka tersebut, namun mereka belum tahu siapa pemiliknya. Sementara itu, Roger akhirnya meminta tolong ke rumah Lotte untuk bersembunyi dan Lotte yang heran melihat kondisinya lalu pergi ke dapur mencari obat. Roger lalu mencari gunting karena kainnya terlalu ketat, namun ia dikagetkan dengan pulpen berlogo Lotte di dalam laci, lalu mencari Lotte yang malah berada di toilet dan kepergok tengah menghubungi seseorang. Ya, ternyata Lotte memberitahu Klaas kalau Roger masih hidup berada di apartemennya, yang tentu membuat Roger marah besar karena rupanya Lotte juga bersekongkol dengan Diana dan juga Klaas. Akhirnya Lotte bercerita kalau Klaas ingin menjadi CEO di perusahaan Pathfinder yang bernilai triliunan, namun ia marah karena Roger yang seorang dinas tenaga kerja batal merekomendasikannya. Roger tak percaya karena tentu mana mungkin Klaas membunuhku hanya gara-gara pekerjaan, dan ia akhirnya sadar kalau Lotte lah yang mengoleskan pemancar itu di rambutnya kemarin. Roger semakin bingung apa motif dari Klaas, apakah karena pekerjaan atau justru karena ingin merebut Diana atau bahkan keduanya.
Entahlah, belum ada kepastian dari motif itu dan Roger pun memaafkan Lotte lalu menyimpan pistolnya di dalam kolor. Namun ternyata Lotte berencana menghabisi Roger karena sudah dibayar oleh Klaas dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Ya, Lotte pun pindah alam ditembak oleh Roger dengan pistol di balik kolor. Lalu ia pun pulang berencana meminta penjelasan dari Diana. Di sana Diana bertanya apa yang terjadi, kenapa Roger menghilang begitu saja, dan terkejut melihat kondisi Roger. Ia bilang kalau dirinya tak ada hubungan apa-apa dengan Klaas, bahkan Diana tak suka dengannya dan menambahkan kalau ia kemarin bertemu Klaas hanya untuk melihat lukisan saja. Roger mempermasalahkan ponsel Diana yang ada di kasur Klaas dan Diana bilang mungkin ponselnya memang ketinggalan di galeri dan dibawa pulang oleh Roger. Sebenarnya kemarin aku ingin memberitahumu, namun kamu malah bersikap dingin dan selalu menghindar ketika aku ajak bicara. Sayang, aku memang sangat menginginkan bayi walaupun kau selalu menundanya. Tapi tak mungkin juga aku tidur dengan Klaas dan mengkhianatimu yang selalu mensupportku sejak pertama bertemu. Roger akhirnya bercerita kalau selama ini ia mencuri untuk memenuhi kehidupan Diana, yang tentu Diana sedikit marah karena ia tak pernah meminta barang-barang itu ataupun rumah mewah yang mereka cicil selama ini. Untuk apa rumah sebesar ini jika aku masih kesepian karena tak ada anak kecil yang meramaikan? Sambil menangis, Roger cuma bilang kalau ia terlalu cinta dengan Diana. Aku selalu merasa kecil hati dengan diriku sendiri, bahkan aku takut jika nanti memiliki anak, Diana akan lebih mencintainya daripada mencintai Roger. Mendengar itu, Diana memeluknya dan berterima kasih dengan rasa cintanya selama ini. Ia juga mencintai Roger tanpa pernah memandang fisiknya ataupun ekonomi dan berjanji tak akan pergi bagaimanapun keadaannya. Esoknya Roger pun pamit pergi sementara untuk menghilangkan barang bukti rambut yang ia simpan di kantong baju polisi kemarin. Sementara itu Diana malah kembali menghubungi Klaas yang tampan rupawan lalu bilang ingin ketemu dengannya. Lolo. Kembali ke Roger yang kini tiba di rumah sakit dan menyusup ke departemen patologi kamar otopsi, lalu mengambil rambutnya yang kemarin ia masukkan ke dalam bungkus ciki. Namun saat keluar tak lama ia bertemu dengan detektif Erling. Beruntung detektif itu tak ingat siapa wajah Roger. Sementara itu Diana menemui Klaas di apartemennya dan saya juga tak tahu apa yang sedang mereka lakukan di dalam sana. Di rumah sakit, detektif dan forensik menyimpulkan kematian polisi itu disebabkan kecelakaan, sementara Roger berhasil mengamankan rambutnya. Ia pun pergi ke rumah Alex untuk membersihkan sidik jarinya dan memanipulasi TKP sedemikian rupa agar ia tak dicurigai. Namun tiba-tiba saja Klaas telah datang menemukan lokasinya karena diberitahu oleh Diana. Klaas pun bilang kalau Diana lebih memilihnya daripada Roger yang jelek dan pendek. Lalu ia pun menarik pelatuknya, namun ternyata peluru itu palsu dan seketika Roger pun menghujaninya dengan peluru. Ya, sambil tersenyum Roger pun berkata, kau tahu Klaas, Diana hanya mencintaiku. Ia mendatangimu hanya untuk mengganti pelurumu dengan peluru palsu. Sungguh pria yang malang. Kau tampan, tinggi, cerdas, tapi kau tak pernah paham apa arti cinta yang sesungguhnya. Setelah balas dendam tuntas, Roger memanipulasi TKP dan meletakkan pistolnya di tangan Alex agar polisi mengira Klaas dan Alex yang saling tembak-menembak. Ia pun segera cabut dari sana dijemput oleh Diana yang sepanjang film kita dibuat suuzon kepadanya. Seminggu kemudian polisi menyatakan pelakunya adalah Klaas karena semua bukti mengarah kepadanya. Peluru yang menewaskan Lotte juga telah ditukar oleh Roger dengan peluru yang sama dengan yang digunakan Klaas. Roger berhasil membersihkan namanya, bahkan kasus pencurian lukisan itu dianggap dilakukan oleh Alex sendiri, yang tentu membuat polisi mengira kalau Klaas memburu Alex di rumahnya hingga keduanya tewas. Semua rencana Roger berjalan dengan lancar, namun ada satu kesalahan yang tak bisa ia manipulasi, yaitu waktu kematian Alex tidak sama dengan waktu tembak-menembak. Detektif tentu merasa janggal, namun akhirnya kasus itu pun ditutup karena tak ada petunjuk lain.
1,5 tahun kemudian, Roger sudah tobat tak lagi mencuri, lalu pindah ke rumah sederhana karena gajinya tak sanggup bayar cicilan. Namun ternyata ia lebih bahagia di rumah itu karena Diana tetap mencintai Roger apapun kondisinya. Bahkan Roger akhirnya mau memiliki anak dan kini Diana sudah hamil 6 bulan. Di akhir cerita, Roger pun membayar lunas dosanya kepada Lander yang di awal film tadi ia curi lukisannya, lalu merekomendasikan Lander menjadi CEO di perusahaan Pathfinder sesuai keahliannya, dan film pun ditutup dengan sebuah pesan dari Roger. Namaku adalah Roger Brown, tinggiku cuma 168 cm dan itu lebih dari cukup.